Halo guys, kembali lagi di Serba Serbi, channel yang membahas tentang manusia dan dinamikanya. Oke, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ada orang yang hobi banget ngegosip gitu, kayak tiada hari tanpa gosip. Kalau nggak ada gosip hidupnya kosong, nggak rame. Ada nggak sih yang nanya kayak gitu? Kalau aku kadang pernah ya gitu, soalnya kan aku kan punya banyak temen cowok nih, dan temen cowok tuh kadang sering dibawa ke rumah juga. Jadi sepertinya banyak tetangga yang ngomongin ya, tapi nggak apa-apa lah ya, pahalanya kan ngalir ke aku juga nanti. Oke ya guys, jadi tanpa kita sadari budaya gosip ini udah kayak jadi hal umum aja di lingkaran sosial kita, yang which is sebenarnya kita bisa anggap ini ada hal positifnya, karena ya kalau ngobrol tuh gak kosong-kosong banget lah gitu, seenggaknya ada topik yang dibicarain gitu, entah itu kita ngegosipin tetangga sebelah, entah itu ngegosipin artis yang lagi ada masalah, atau ngegosipin kebijakan pemerintah. Ya pokoknya apa aja yang lagi ngetren, yang lagi hype, lagi happening, itu pasti digosipin. Dan itu hal positifnya, momen kebersamaan ketika lagi ngobrol itu ada, karena ada yang dibicarakan. Dan kita tuh ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita tuh pasti selalu nganggap, oh kalau circle kita nih gak bakalan nyinyirin kita, karena kan kita sama-sama nyinyir dengan orang lain. Tapi jangan pikir begitu, karena banyak banget kejadian ketika kita lagi nggak ada dengan mereka, mereka ngomongin kita gitu. Itu sebenarnya biasa aja sih. Nah, banyak banget yang gak nyaman kalau misalnya jadi objek pembicaraan itu. Nah, kita tuh kalau kita lagi dibicarain orang kan emang gak nyaman gitu kan, dan pasti langsung nyolot kayak udah sempurna banget hidup lo gitu kan, sampai harus ngomongin orang lain. Kita tuh harus sadar banget kalau misalnya kita tuh nggak bisa lepas dari namanya gosip. Maksudnya entah kita itu yang bakal ngegosipin orang, atau kita yang bakal jadi bahan gosip orang lain gitu. Pokoknya kita harus sadar betul kalau hal itu, apalagi di masyarakat kita, itu bakalan wajar dan bakalan terus terjadi. Jadi jangan terlalu ya dibawa ke hati lah gitu. Dan kalian pernah tahu gak sih kalau misalnya gosip itu terjadi karena ada kecemburuan, dan ini tuh kayak ke peribahasa sirik itu tanda gak mampu. Nah itu tuh kadang-kadang ada benernya nih dalam menggosip ini. Jadi kan biasanya kalau kita ngegosip tuh ngegosipin orang ya, kita tuh ingin kayak dia tapi gak bisa, dan ujung-ujungnya kita malah melampiaskan kekesalan karena nggak bisa ngelakuin itu dengan bergosip gitu. Alias kita tuh denial kalau kita tuh juga kadang pengen jadi seperti itu. Terus ada orang yang seperti ini di daerah terdekat kita, terus kita omongin karena kita ngerasa hal itu salah, meskipun kita pengen juga ngelakuin itu. Nah kayak gini nih, kayak labeling misalnya kalau kita ngelihat orang yang sering bikin tugas, sok rajin, atau kita ngelihat orang yang sering baca buku, kutu buku, atau ketika kita ngelihat orang yang sering pulangnya malam, kita omongin, ini ya anaknya gak bener. Atau kalau misalnya dia nggak kelihatan kerja, nggak yang kerja 9 to 5 ke kantor tapi duitnya banyak, kita bilangin dia ada babi ngepetnya gitu. Pokoknya ada aja sih labeling yang terjadi karena kecemburuan itu. Dan biasanya tuh orang-orang yang sering dilabeli dan jadi bahan gosip itu sebenarnya orang-orang yang emang berprestasi dan bagus. Maksudnya bagus dalam artian mereka punya hal yang bisa dibanggain gitu, tapi karena itu uncommon alias nggak biasa ditemui, dan karena
kecemburuan tadi karena nggak bisa ngelakuin itu, akhirnya orang-orang yang seperti ini yang biasanya kena labeling orang yang ngegosip itu tuh kadang aku lihat denial gitu orangnya. Kenapa sih? Padahal mereka harusnya tahu ya kalau ada banyak hal yang seharusnya diterima aja gitu. Itu tuh udah ada, udah biasa terjadi, cuman karena belum pernah melihat jadi kayak aduh aneh banget. Udah juga kayak tolong mainnya yang jauh dikit. Banyak banget kerugiannya kalau kita tuh sering-sering ngegosip guys. Dari yang kita itu sering iri sama orang lain, sering cemburu sama orang lain, dari kita tuh yang sering menebar kebencian ke orang lain, itu tuh kayak pengaruhnya itu ya ke diri kita sendiri sebenarnya. Gosip itu sendiri sebagai mekanisme kita untuk menjadi lebih merasa superior dibanding orang lain, karena kita bisa menyatukan orang lain dengan pemikiran kita begitu. Tapi tolong banget kalau misalnya udah kecanduan banget ngegosip atau mengkonsumsi berita-berita gosip, mengkonsumsi konten gosip, itu lebih baik dikurangi ya, karena itu enggak bagus banget untuk diri sendiri, lebih spesifiknya ya gitu. Dan itu tuh membuat kita tuh jadi sulit berkembang dan dinilai kolot. Mau gak sih dinilai kolot? Ya kalau aku gak mau ya dibilangin kolot. Oke, segitu aja sih serba-serbi kali ini. Kayaknya ini lebih ke psikologi ya gitu, dan ini hanya berdasarkan pengamatan pribadi dan beberapa artikel. Mungkin kalau ada salah bisa ditambahin lagi di kolom komen. Oke, sekian, terima kasih.